Kita mau renungan kebaikan Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan gak mau turun, apakah kita diselamatkan? Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar, Tuhan yang sungguh sangat besar, mau mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Karena terlalu besar kebaikan Tuhan, terlalu besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengenang kebaikan-Mu, kami mau mengenang pengorbanan-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat kita mau bangkit berdiri, kita mau kenang kebaikan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. ku menjadi ciptaan yang baru oleh Kuasa darah-Mu. ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami menjadi ciptaan yang baru, karena Engkau yang sudah mati bagi kami. Tuhan, kami bersyukur, Engkaulah anak domba yang memberikan pengampunan bagi kami, sehingga kami layak Tuhan untuk nanti memiliki kesempatan bersama dengan Engkau di kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, pujian sudah kami naikkan. Penyembahan kehadirat Tuhan sudah kami naikkan. Dan semuanya itu Tuhan, hanya kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau. Dan biarlah Tuhan pujian kami ini Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan.
dan masuk ke dalam hadirat-Mu, menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami fokus kepada firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami memerlukan tuntunan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan surgawi ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kita merayakan satu hari kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bangkit dari mati untuk hidup kembali, mengalahkan maut. Dan itu adalah satu kemenangan yang besar. Itulah sebabnya kami dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah 2024. Tuhan memberkati. Dan pada kali ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang diusung oleh GBT secara seluruh ya di Indonesia, dengan mengambil tema Aku Telah Melihat Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-18. Tolong dibaca. Yohanes pasal 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Hal-hal apa yang dikatakan? Kita baca di dalam ayat 17, kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Maria Magdalena untuk disampaikan kepada rekan-rekannya atau murid-murid Tuhan yang lain. Dan ini adalah satu peristiwa yang besar, satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Karena penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Dan ini adalah sesuatu hal yang baru bagi mereka. Sebagian percaya, sebagian tidak, karena itu suatu hal yang belum pernah terjadi. Tapi Tuhan membuktikan bahwa Dia bangkit, mengalahkan maut. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Maria Magdalena melihat Tuhan, menyampaikan kepada rekan-rekannya yang lain, Aku telah melihat Tuhan. Kita coba lihat di sini. Aku telah melihat Tuhan. Siapa Maria Magdalena? Dia adalah pribadi yang dulu pernah datang kepada Tuhan Yesus. Dalam posisi sebagai seorang yang kerasukan 7 setan. Dan sekarang dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Tuhan siapa yang dilihat oleh Magdalena? Kita melihat di sini Tuhan yang dilihat adalah Tuhan Yesus yang mengalami kepenuhan Allah. Tuhan Yesus yang bukan sebagai anak manusia lagi. Tuhan Yesus yang bukan dalam keterbatasan. Tuhan Yesus yang bukan dalam keadaan manusia, tapi Dia dalam keadaan Allah. Sebelumnya Allah yang mengosongkan diri menjadi manusia, dan sekarang manusia Yesus yang bangkit adalah Allah, dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Ini adalah Kolose 1 ayat 18 sampai dengan 19. Kita akan membaca Tuhan siapa yang dilihat oleh Maria Magdalena. Kita buka dalam Kolose 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Silakan dibaca. Kolose pasal 1 ayat 18 dan 19. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Tidak bisa disangsikan lagi, tidak bisa diragukan lagi
Walaupun banyak orang yang meragukan, ya, masa dia Tuhan kok bisa mati. Dan sekarang kemudian ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, sekarang bagaimana dia bisa menjadi Allah? Lewat kebangkitan itu adalah masa transisi Tuhan Yesus untuk bisa menjadi Allah kembali. Sebelumnya dia adalah Allah yang mengosongkan diri, dan lewat kebangkitan dia mengalami kepenuhan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, berarti kebangkitan bukanlah sekedar peralihan dari mati kepada kehidupan, itu manusia. Tapi bagi Tuhan Yesus, peralihan dari manusia yang terbatas kepada kepenuhan Allah, yang menunjukkan status dia sebelum dia menjadi manusia. Dikatakan di sini, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tidak ada seorang pun yang bangkit sebelum Tuhan Yesus. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Lazarus Pak, Lazarus mati, tapi dia kemudian bangkit. Iya, bangkit, tapi kemudian mati lagi. Tuhan Yesus tidak. Jadi antara Lazarus dengan Tuhan Yesus berbeda. Memang Lazarus dibangkitkan, tetapi kemudian dia mengalami kematian kembali. Dan setelah itu, Lazarus yang mengalami kematian harus menunggu kedatangan Tuhan untuk dibangkitkan. Sementara Tuhan Yesus mengalami kematian dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dan tidak mengalami kematian lagi, tapi kemudian dia hidup selama-lamanya dalam kepenuhan Allah. Nah, inilah yang menarik saudaraku yang kasih Tuhan dalam iman Kristen, bahwa Tuhan Yesus lewat kebangkitan itu mengalami kepenuhan Allah. Dialah yang bangkit, yang sulung dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu yang ada. Dia lebih utama dari segala sesuatu yang ada. Jadi kalau ada orang Kristen yang kemudian mengagung-agungkan kekayaannya, mengagung-agungkan keberadaannya, mengagung-agungkan kepandaiannya, mengagung-agungkan jati dirinya yang luar biasa hebat, mengalahkan Tuhan Yesus, sesungguhnya dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah lebih daripada segala-galanya. Dikatakan di sini, sehingga ia yang lebih utama daripada segala sesuatu. Dan ini harus kita imani, bahwa Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan harus tunduk. Ya, Tuhan percayakan jemaat, bukan terus berarti saya hebat, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus adalah segala-galanya yang paling utama dalam kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau saya dipercaya, itu karena Tuhan yang utama. Itulah yang menjadi fokus dalam pelayanan saya pribadi. Dialah yang utama. Dan kemudian dikatakan pada ayat yang ke-20 ini, tadi dikatakan, ialah yang utama dari segala sesuatu. Kemudian diperjelas pada ayat yang ayat yang ke-19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, karena seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Artinya hierarki Dia sebagai Allah diperoleh kembali lewat kebangkitan Tuhan. Jadi hierarki kealahan Tuhan Yesus yang dia punya dan kemudian dia letakkan untuk sementara waktu untuk hidup sebagai manusia, dengan kebangkitannya dia memperoleh kembali kealahannya itu. Sekalipun untuk mendapatkan hal itu bukanlah secara otomatis, karena dia dulu adalah Allah maka otomatis dia akan kembali kepada Allah. Dia bisa gagal kalau dia tidak bisa menjalankan dalam posisi sebagai manusia. Dan dia buktikan kepada Allah Bapa bahwa dia bisa hidup dan hidup kudus di hadapan Allah Bapa, sehingga kematiannya untuk menghapus dosa dunia itu layak di hadapan Allah Bapa dan dianggap sebagai sah. Dia menghapus dosa dunia, sehingga dalam keadaan ketika Tuhan Yesus mati, maka Allah Bapa membangkitkan dia. Allah Bapa membangkitkan dia karena dia mengalami kemenangan mengalahkan maut.
Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, terutama kepada saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, hari ini berita yang baik. Kebangkitan Tuhan adalah kemenangan yang besar atas Tuhan Yesus, atas maut. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini kepenuhan Allah ini identik dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Ya, silakan dibaca. Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Amin. Dikatakan di sini, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Satu doa permohonan kepada Allah Bapa untuk Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Allah Bapa. Dan kalau Allah Bapa kemudian membangkitkan, itu artinya memuliakan Dia, tentu ada alasan yang Allah Bapa terima karena Dia punya anak tunggal yang mampu hidup menjalankan misi Allah, melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikannya sampai dengan selesai dengan baik. Sehingga di kayu salib kita peringati sebagai Jumat Agung, Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Sebab Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikannya. Dan di kayu salib itu Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan pada ayat yang ke-17 ayat yang kelima ini, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki sebelumnya, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, aku miliki dulu. Permuliakanlah aku Tuhan. Doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus membuktikan permohonan ini dengan sikap hidupnya yang menuruti, taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dan kemudian ketika dia mati, Tuhan Yesus mati, Allah Bapa membangkitkan dia. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai seorang yang hidup pada saat ini, kita pun juga harus bisa mencontoh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dibangkitkan, maka kita harus punya satu keyakinan. Saya pun juga dibangkitkan. Caranya bagaimana? Kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Maria Magdalena berkata, aku telah melihat Tuhan. Melihat belum tentu bertemu. Tetapi dalam hal ini, dalam kasus Maria Magdalena, melihat di sini artinya bertemu dengan Tuhan. Melihat belum tentu bertemu. Kita bisa melihat orang lain, oh ya aku melihat Pak Jokowi, tapi belum tentu aku bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, tapi Maria Magdalena berkata, aku telah melihat Tuhan. Dalam pengertian di sini, aku telah bertemu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengaku bertemu Tuhan, kita lihat ya perkataan ini, jika mengaku bertemu Tuhan yang ternyata bukan Tuhan yang sebenarnya, dan kemudian kita mempercayainya serta menyembahnya, adalah sama dengan berhala yang keji. Sehingga kita mengaku bertemu dengan Tuhan. Padahal itu belum tentu Tuhan. Dan kemudian kita menyembahnya. Banyak orang yang mengaku aku bertemu dengan Tuhan dan kemudian mempercayainya. Tuhan yang mana gitu ya. Tuhan yang mana yang dipercaya itu, yang mengaku orang bertemu. Dan kemudian orang itu mempercayainya, maka sebenarnya dia sedang menyembah berhala. Dan penyembahan berhala itu adalah penyembahan yang keji. Sama dengan orang Kristen. Sama dengan orang Kristen. Aku bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Apakah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib? Atau duniawi ini yang kita jadikan Tuhan? Dan kita kemudian menaruh harap pada hal-hal yang bersifat duniawi ini. Dan kemudian kita mempercayakan diri kita kepada kehidupan kenyamanan duniawi ini. Aku telah bertemu dengan Tuhan. Atau aku bertemu dengan seseorang yang bisa menjamin hidup saya
Dan kemudian orang itu kita jadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menaruh harap kepada Dia, kita menaruh percaya kepada Dia. Yang sesungguhnya Dia bukanlah Tuhan yang mampu menolong jiwa kita. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat bagaimana orang Kristen bersandar kepada pengertiannya sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatannya sendiri itulah Tuhan bagi dia. Yang kemudian dia menaruh harap kepada Dia, dan itu adalah berhala yang keji. Atau ada orang Kristen yang menaruh harap kepada apa yang dia punya, kekayaan. Tanpa dia sadar kekayaan itu dijadikan Tuhan bagi dia, dan kemudian menaruh harap kepada Dia, dan itu adalah penyembahan berhala yang keji di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 18 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kita sembah selain daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala dan kekejian bagi Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu dan Saudaraku, apakah kita melihat Tuhan seperti Magdalena dengan pengertian aku bertemu dengan Tuhan? Maria Magdalena melihat Tuhan dan sekaligus bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian dia menyampaikan kepada orang-orang lain, aku telah bertemu kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Sampaikan kepada murid-murid. Dan kemudian murid-murid pun juga mengikuti Maria Magdalena untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang mana kita ini bertemu? Jangan sampai kemudian bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi kita jadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah penyembahan berhala. Dan kita menaruh harap kehidupan kita. Jadi lewat Paskah ini kita diingatkan kembali. Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan. Tuhan Yesus yang dipaku di kayu salib. Tuhan Yesus yang mati di gunung Golgota. Dan kemudian dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Itulah Tuhan yang kita percaya, itulah Tuhan yang kita imani, itulah Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Yang kemudian pada hari ketiga, Tuhan Yesus yang mati dan kemudian bangkit. Bangkit dan kemudian hidup untuk selama-lamanya. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah, ya, untuk mengasihi kita, untuk menemani kita, karena Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Jadi tak perlu kita takut, tak perlu kita khawatir akan kehidupan kita, sebab ada Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian, dan sekarang Dia hidup dan menyertai kita, sebab Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tetapi di bagian berikutnya kemudian, dan jika kita telah melihat Tuhan, kita telah bertemu dengan Tuhan Yesus yang ternyata Dia adalah Tuhan yang sebenarnya, tetapi oleh dunia diklaim sebagai Tuhan yang bukan sebenarnya. Lalu apa yang kita lakukan? Maka itu adalah ujian iman untuk membuktikan kepada dunia lewat kehidupan yang benar bahwa kita telah bertemu dengan Tuhan. Di bagian pertama kita melihat, ya, jika kita mengaku bertemu dengan Tuhan yang ternyata bukan Tuhan yang sebenarnya, dan kemudian kita mempercayakan hidup kita kepadanya dan menyembahnya, maka itu adalah sama dengan penyembahan berhala. Bisa jadi orang berkata, aku telah bertemu dengan Tuhan, tapi dalam waktu yang sama dia percaya kepada duniawi, dia percaya kepada kekuatannya dia sendiri, maka sesungguhnya dia adalah penyembah berhala. Yang di hadapan Allah adalah satu kekejian. Tetapi jika kita bertemu dengan Tuhan, dan kemudian dunia mengatakan, saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dan kemudian dunia berkata, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Ini adalah ujian iman bagi kita yang sudah mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita buktikan dengan kehidupan yang benar. Menarik untuk kita renungkan di dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16. Tolong dibaca. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu,
maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya, Yeremia adalah nabi ratapan. Yeremia adalah nabi yang meratapi tentang keadaan bangsa atau suku Yehuda yang dibuang oleh Tuhan karena tindakannya yang jauh dan berpaling dari Tuhan. Tapi Yeremia berkata, di dalam ayat yang ke-16 ini, Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, perkataan Tuhan mewakili pribadi Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ya, menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Dalam firman Tuhan selalu ada beberapa bagian. Yang pertama ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Ada nasihat Tuhan. Ya. Ada pengharapan di dalamnya. Ada teguran di dalamnya. Ketika kita menerima firman Tuhan, ada teguran, ada nasihat, tidak mengenakkan dalam telinga kita. Apakah kita punya kegirangan seperti Yeremia yang dikatakan dalam ayat 16 ini, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sekalipun ada nasihat, ada teguran di dalamnya. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak seperti Maria Magdalena yang bertemu dengan Tuhan secara fisik. Tapi Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan lewat kehidupan sehari-hari, bagaimana Bapak Ibu mengalami persoalan-persoalan, kesesakan-kesesakan, tapi Bapak Ibu kuat. Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan di situ. Firman Tuhan yang menjadi kegirangan. Ya, kita buktikan di situ bahwa kita telah bertemu dengan Tuhan. Sekalipun oleh dunia berkata, engkau bertemu dengan Tuhan Yesus, bagi kami dia bukan Tuhan. Oke, perkataan itu kemudian kita buktikan dengan satu ujian iman kita ini. Kita hidup dalam kebenaran, kegirangan, ya, kegirangan, kesukaan. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, satu pertanyaan di bagian menuju bagian akhir dari renungan kita di peringatan Paskah ini, sudahkah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Sudahkah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Tadi saya katakan, kalau kita mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus dan dunia mengklaim itu bukan Tuhan yang sebenarnya, maka itu menjadi satu tantangan iman kita untuk kita buktikan bahwa kita hidup benar. Sudahkah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Maka seperti Maria Magdalena yang melihat Yesus, yang melihat Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-18 tadi dikatakan, itu berarti bahwa Maria Magdalena memiliki makna sebagai saksi akan kebangkitan Tuhan. Ketika Maria Magdalena berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, aku telah bertemu dengan Tuhan, aku telah melihat Tuhan. Dia menyaksikan Tuhan bangkit. Ya. Dari perempuan yang kerasukan 7 setan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kita bisa membaca dalam Lukas 8 ayat 2 ataupun Markus 16 ayat yang ke-9 mengenai latar belakang siapa Maria Magdalena itu. Dia adalah wanita yang dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dari setan-setan, ada 7 setan yang merasuk dalam kehidupan dia dan dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang Maria Magdalena melihat Tuhan. Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus. Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Pertanyaan ini harus kita jawab. Sudahkah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Sudahkah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Tadi saya katakan ada 2 bagian. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata
Kita bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi dalam kehidupan kita punya Tuhan yang lain. Yang bukan Tuhan yang sebenarnya. Dan itu adalah penyembahan yang keji. Alkitab berkata, kita tidak mungkin menyembah dua Tuhan, Allah dan Mammon. Pilih salah satu. Nah, atau yang tadi saya katakan, aku sudah bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian dunia mengklaim itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tapi kita tetap berkata, aku bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Dan akan saya buktikan dengan kehidupan yang benar. Sama seperti Maria Magdalena berkata, aku telah melihat Tuhan. Dan Maria Magdalena kemudian menjadi saksi akan kebangkitan Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, untuk membuktikan bahwa kita sudah bertemu dengan Tuhan, maka tidak ada cara lain. Manusia lama kita telah mati dan hidup tersembunyi bersama-sama dengan Kristus. Aku telah melihat Tuhan, maka kita buang manusia lama kita. Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga. Mari kita baca firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Dan kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, firman Tuhan ini berkata, kamu telah mati. Ya, sebab kamu telah mati. Kamu telah mati dan sekarang hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah membuktikan bahwa kita adalah bertemu dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan. Diperjelas lagi pada ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 dalam Kolose 3 ini. Ya, kita baca ayat 8 sampai dengan 10. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada bagian ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Itu artinya tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Manusia baru kita tidak langsung sempurna, tapi diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui. Sedikit demi sedikit kita mengalami pembaruan menuju kepada hidup yang berkenan di hadapan Allah. Itu membuktikan bahwa kita telah melihat Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita telah bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang benar. Tuhan yang benar yang mana? Yang mati menebus dosa kita dan mati di kayu salib. Dan dia adalah Tuhan Yesus. Yang kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, di bagian akhir dari renungan Paskah ini, melalui Paskah, aku telah melihat Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Yaitu Tuhan Yesus. Siapa dia? Yang penuh kuasa, yang penuh kemuliaan, dan di dalam dia, dan Tuhan Yesus hidup di dalam aku. Ya, ini kita melihat ya, melalui Paskah aku telah melihat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan kemuliaan, dan dalam dia, kita hidup di dalam dia. Dan Tuhan Yesus hidup di dalam aku. Aku hidup di dalam dia, ya, dengan cara menjadi manusia yang baru. Dan Tuhan Yesus hidup di dalam aku. Artinya Tuhan Yesus yang memiliki kekuasaan, otoritas untuk memimpin hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah makna Paskah kali ini. Aku telah melihat Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pertanyaan ini kembali saya ulang. Sudahkah kita bertemu dengan Tuhan? Tuhan memberkati. Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan memberikan hormat, kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pesan-pesan penting di Paskah kali ini. Seperti Maria Magdalena, aku telah melihat Tuhan. Demikian juga dengan kami yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah online ini, aku telah bertemu dengan Tuhan. Dan kami buktikan bahwa betul-betul kami telah bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Dan inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan ini. Dan sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Tuhan. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Dan mari kita satu di dalam doa kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini. Lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah tahun 2024 ini yang mengambil tema Aku telah melihat Tuhan. Dan renungan Paskah dengan tema Aku telah melihat Tuhan sudah kita dengar, sudah kita pahami, dan saatnya kita akan melakukan dengan kuasa tuntunan Roh Kudus. Kita akan berpisah dan kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, kami ada seperti saat ini Tuhan. Dan kami percayakan kehidupan kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan kami juga akan menjalankan kehidupan ini Tuhan, seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Karena kami telah melihat Tuhan, karena kami telah bertemu dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami melukai hati Engkau, kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dengan renungan firman Tuhan pada saat ini, di hari Paskah ini, kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya hidup di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah segala-galanya. Engkau adalah Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang telah mati bagi kami dan kemudian bangkit mengalahkan maut untuk menebus dosa kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita.
Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami. Engkau Tuhan Allah yang melindungi kami. Dan kami naikkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Oleh kuasa darah-Mu, Ku menjadi ciptaan yang baru. oleh kuasa darah-Mu.